Oke, lanjut. Lanjut podcast monolog ya. Oke, kali ini gue mau ngomongin soal pernikahan. Jangan menikah kalau lo belum memikirkannya dengan secara matang ya. Jangan nikah kalau lo belum tahu hal-hal konsep-konsep yang harus lo pahami sebelum lo menikah. Oh, jangan menikah. Jadi kalau buat lo yang mau menikah, lo harus banyak baca soal apa itu menikah dan segala macam apa yang perlu kita siapkan untuk diri kita gitu. Dan lo boleh dengerin ini untuk pertimbangan lu, lu sudah siap untuk menikah apa belum? Apalagi ini buat laki-laki ya, karena gue laki-laki, jadi gue akan pakai cara pandang laki-laki dan pemikiran-pemikiran apa yang harus kita bawa sampai oke, kita nikah nih. Gue akan pakai sudut pandang laki-laki yang kehidupannya sebenarnya kehidupan apa aja bisa sih, tapi mungkin ini untuk kelas menengah dan ke bawah. Sebenarnya kelas menengah ke atas juga bisa kalau punya pemikiran ini, karena pemikiran ini cukup bagus. Nah, gue merasa seorang laki-laki harus memilih seorang perempuan yang nih. Gue gak peduli lah sebelumnya lu cari yang gimana, yang cantik, yang cakep, yang montok, yang ada segala macam, gue gak ngerti lah ya. Menurut gue seorang laki-laki harus cari perempuan yang menerima lu dengan cara lu berkehidupan. Mungkin gue nggak mau bilang menerima lu apa adanya ya, terdengar terdengar agak susah nanti orang, terdengar agak agak debat, agak bisa diperdebatkan gitu kayak, oh, masa nerima apa adanya nanti kalau gini-gini. Gue nggak pakai bahasa itu, tapi cari perempuan yang bisa menerima lu dengan konsep lu berkehidupan. Misal, kan lu seorang laki-laki pasti akan berkehidupan dengan cara, dengan pemikiran yang dia punya, dengan referensi yang punya, dengan latar belakang yang dia punya, dengan jumlah finansial keuangan ekonomi yang dia punya. Jadi perempuan yang lo ambil harus orang yang bisa menerima itu. Kalau enggak dampaknya apa? Kalau enggak ya misalnya lo mengambil perempuan yang sebenarnya standar hidupnya adalah finansial yang tinggi sementara lo biasa aja. Dia kan nggak bisa ya, pasti dia minta kan nuntut untuk lo menjadi pantas untuk dia, maka lo harus menaikkannya. Ya, artinya menaikkan pun itu udah susah ya untuk lo menaikkan status finansial lo. Apalagi kalau lo menuruti berarti lo mengikuti gaya hidup yang akan dia minta selanjutnya. Bukan sekedar menaikkan finansial lo, tapi cara berhidupnya nanti akan ikut dia. Misalnya biasa hidup biasa-biasa aja, makan sewajarnya dan segala macam, belanja sebutuhnya. Kalau gaya berhidupan dia beda, standarnya tinggi, lu akan ikut jadinya. Jadi lu nggak bisa punya kehidupan lu yang sudah lu pikirkan dengan baik, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Men. Kalau misalnya ada perempuan yang dia pengen dapat laki-laki yang baik, alim lah sebut aja, agamis sekali. Sementara lu orang yang masih amburadul atau mungkin cara berkehidupannya santai, tapi lu paksa untuk mengikuti supaya lu bisa mendapatkan dia gitu. Yang mana sebenarnya lu agak berat atau bukan nilai-nilai yang lu percaya misalnya, atau kayaknya cara berkehidupan kayak gitu bukan yang gue mau gitu. Tapi lu ikutin dia gitu, akhirnya akan tidak menyenangkan karena lu akan merubah merubah cara berkehidupan lu. Macam-macam lah apapun itu. Nah, makanya perihal menikah ini adalah memang PR-nya adalah lu menemukan alarm cuy. Bentar ya. Perihal menikah ini adalah lu tuh menemukan orang yang punya konsep atau cara berkehidupan yang saling terima untuk melakukannya bersama, itu sebenarnya PR lu. Jadi agak gambling sih emang kalau lu ngeliat cantik atau kaya atau seksinya atau brutnya atau status sosialnya atau ya kayak gitu-gitu ya.
yang kadang-kadang belakangnya atau nilai-nilainya ternyata nggak sama gitu. Ya mungkin itu dilihat di awal nggak apa-apa, tapi kan habis itu pacaran adalah untuk lu melihat apakah kita punya nilai-nilai dan cara berkehidupan yang sama untuk kita membangun rumah tangga. Itu sebenarnya. Gue sih lebih berat memang untuk di perempuan yang menerima gitu. Karena kalau lu udah menemukan, lu udah keluarin siapa lu udah tunjukin, lu udah bilang gini-gini dan dia bilang, oke, gue mau untuk berkehidupan yang kayak gitu. Nah itu orang yang lu harus pilih dan itu yang lo harus nikahin gitu. Kalau enggak gitu. Kayak misalnya kalau misalnya contoh dalam kehidupan gue dulu gue pengen menikah dulu misalnya gue pengen menikah lah di umur segini gitu. Tapi selama gue pacaran berganti dan sebagainya ternyata banyak perempuan yang pada akhirnya berhenti mundur dan lain sebagainya karena nilai-nilai yang gue percaya karena status sosial dan cara gue berkehidupan nanti gitu. Gue udah berpikiran kayaknya gue akan menemukan orang tuh susah banget gitu kalau emang nanti nggak ada ya udahlah nggak sama nikah nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata gue menemukan perempuan dan orang ini kayak apa ya mengarahkan untuk kita menikah yuk kita menikah yuk gitu. Yang dia kira gue nggak siap sebenarnya gue bisa dan gue siap. Akhirnya ajakan atau pertanyaan itu gue balikan ke dia kayak gue bukan nggak siap tapi lu udah lihat nih latar belakang gue, keluarga gue, titik nol gue di sini, cara berkehidupan apa yang mau gue pakai, nilai-nilai apa yang gue percaya. Sekarang pertanyaannya, lu siap gak nikah sama gue? Gue balikin 100% ke perempuan ini, jangan sampai dia menyesal atau sudah terjadi nanti kita punya nilai-nilai yang berbeda dan akhirnya nggak akan langgeng juga. Nah menurut gue kayak gitu-gitu dibicarakan saat pacaran aja, karena kalau emang udah selesai dari awal ya selesai dari awal, jadi kita nggak terlalu jauh ke jenjang yang lebih serius lagi. Nah dia memikirkan itu, gue nggak tahu gimana pertimbangannya dan akhirnya dia memutuskan iya. Oke, gue menikah lah sama orang itu dan gue ngerasa sampai saat ini semua masih fine-fine aja. Paling ada sedikit hal-hal yang kita harus adaptasi sedikit-sedikit karena mungkin ada hal-hal yang tapi itu nggak terlalu gimana-gimana dengan nilai-nilai dan cara berkehidupan yang mau gue pakai. Nah gue berpikirnya dulu kalau lo nggak menemukan orang yang bisa untuk menjalani itu dengan nilai-nilai yang percaya, gue sih saranin gak usah menikah. Kadang di sekitar gue tuh ada banyak banget yang untuk demi mendapatkan seseorang ini kita harus ngikutin dia nih gitu. Yang mana kadang-kadang cara berkehidupan dia tuh nggak cocok sama kita, nggak masuk. Karena kita bertanggung jawab untuk itu kan, bukan dia mencari dan bukan dia yang kita yang mengatur. Kita sosial umum tanggung jawab itu semuanya ada di laki-laki. Maka cara berkehidupan seperti apa yang kita mau itu yang dia harus terima. Karena secara sosial dia akan ikut kita, dia akan menerima kita akan kasih makan dia dan segala macam lah ya, sosial umum lah gitu. Nah kalau lo nggak menemukan orang yang bisa menerima lo dengan cara berkehidupan yang lo pilih, gak usah main repot banget, sumpah. Lo nanti akan jadi melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai lo karena untuk memenuhi apa yang dia inginkan, apa yang dia ribetkan, lo terpaksa. Nggak usah men, nggak usah. Kayak misalnya contoh gue nggak mau ya melakukan segala cara, apalagi cara buruk untuk mendapatkan uang untuk kita berkehidupan makan misalnya. Gue nggak mau. Dia nggak bisa geser itu dari gue. Itu udah bertentangan sama nilai-nilai yang gue percaya dan dia harus mengerti itu gitu. Nah kalau lo nggak punya pegangan atau lo nggak punya nilai-nilai yang kalian sepakati atau kalian terima gitu, dia akan minta dan salah satu dari sumber masalah suami melakukan hal aneh itu ya tuntutan istri yang ya itu yang tidak pernah mereka bicarakan sejak awal gitu. Ya ada banyak kalau mau dipecah-pecah aja banyak tapi gue satu hal itu yang garis besar yang harus lo lakuin untuk menemukan perempuan lalu lo menikah adalah temukan perempuan yang menerima semua konsep dan nilai-nilai berkehidupan lo. Dan itu lo harus bicarakan di awal, lo kasih tahu di awal semuanya gue kayak gini,
latar belakang keluarga gue ini, gue pengen berkehidupan dengan cara ini. Kalau lu siap, ambil. Kalau dia enggak, udah jangan. Jangan pernah bawa orang yang tidak pas dengan cara kita berkehidupan lalu kita paksa dia. Enggak, kita juga nggak mau kan dipaksa untuk mengikuti cara orang berkehidupan yang kita nggak cocok gitu. Jadi gue saranin sekali lagi kalau lo mau menikah, karena menikah itu sekali, mungkin ya sekali harusnya, dan selamanya itu lama, jadi sebisa mungkin hindari kesalahan. So, kalau lo udah tahu konsep-konsep ini, lo udah menemukan yang benar, maka menikahlah. Kalau belum, tidak usah menikah.